Baik, silahkan yang kita mulai saja, kita mulai dengan santai karena ini kuliah, isinya basic teori semua. Saya sarankan Anda dengarkan dengan santai dan memperhatikan paparan yang saya sampaikan. Untuk efektivitas bandwidth, silahkan dimatikan kamera, boleh silahkan. Audio juga dimatikan. Nanti kalau Anda ingin bertanya atau menginterupsi, Anda boleh melakukan raise hand atau mungkin langsung di audio dinyalakan. Baik, minggu kemarin saya sudah melakukan pembahasan terkait vocabulary umum ya, sebagai pengantar brainstorming kita. Minggu kemarin saya sudah sampaikan terkait beberapa hal GDUP, kemudian juga ada terkait CIS, CTS, kemudian juga saya sampaikan terkait datum dan sebagainya, termasuk DUP, GDUP, kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul karena kesalahan posisi satelit dan sebagainya. Kemudian juga multipath, EPOH juga sudah saya sampaikan, RINEC juga sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan survei GPS yang selanjutnya. Hari ini kita akan memulai dengan posisi ya. Nah, ketika kita bicara data geospasial, khususnya yang diterapkan dalam hampir semua aspek ilmu kegeografian, yang mana datanya itu adalah bervariasi, baik yang abstrak maupun nyata, geografi sangat tergantung dengan itu. Jadi dalam membentuk semua kebijakan, teori, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan ilmu geografi, semuanya selalu saling berinteraksi antara data-data spasial dengan tema-tema yang berbeda tersebut. Di mana tema satu dengan yang lainnya itu kadang-kadang overlay atau tumpang tindih di satu wilayah yang sama. Dalam satu titik koordinat yang sama, X, Y, dan Z yang sama, itu ada bervariasi data-data tematik di situ. Bisa berupa penggunaan lahan, bisa berupa jenis tanah, bisa berupa penutup lahan, kondisi cuaca, suhu, dan sebagainya. Yang semuanya itu kalau kita masuk ke analisis terapan, semuanya bermanfaat. Bisa untuk analisis kebencanaan, analisis banjir, analisis tata ruang, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pergeseran posisi itu jadi sangat fundamental bagi seorang geograf, di mana pergeseran posisi 1, 2, 3 meter itu bisa sangat berpengaruh dalam berbagai konteks perencanaan. Nah, dalam terminologinya posisi itu ada banyak ya yang berhubungan dengan posisi terhadap benchmark atau titik kontrol. Bisa disebut sebagai posisi relatif ya, ada yang posisi absolut. Posisi absolut itu posisi yang terhadap bumi, sedangkan relatif itu posisi terhadap benchmark. Nah, posisi itu bisa sangat subjektif, juga sangat objektif. Artinya Anda jadikan itu sebagai objek kajian, itu juga bisa skripsi dengan penentuan posisi jaring kontrol dan sebagainya itu sebagai objek penelitian, juga sebagai subjek juga bisa. Artinya Anda seorang geograf menganggapnya itu sebagai tool, sebagai alat bantu, sebagai metode untuk meningkatkan akurasi riset juga bisa. Nah, kesemuanya objek yang berbeda, terus pengukur geografi yang berbeda, dan metode pengukuran yang berbeda dalam menentukan sebuah posisi spasial, entah itu yang relatif ataupun yang absolut, itu akan memberikan respon akurasi yang berbeda. Misalnya ada yang belum berpengalaman dan yang sudah berpengalaman, sama-sama menggunakan alat total station atau waterpass, itu bisa memberikan akurasi bacaan yang berbeda. Pun GPS juga demikian. GNSS itu juga mempunyai akurasi yang relatif terhadap posisi absolut di sebuah
eh, permukaan bumi. Artinya satelit yang lewat di atas hemisfer kita pada saat yang sama itu juga bisa beda pada eh, hemisfer yang lain. Jadi artinya bisa jadi sama-sama Anda menggunakan GNSS yang sama, mereknya mungkin Garmin, posisinya juga sama, berdekatan, tapi bisa jadi yang ditangkap satelitnya bisa berbeda. Mungkin karena batasan firmware atau software bawaan yang memang nggak bisa mendeteksi satelit non GPS misalnya, atau mungkin memang kemampuan menangkap sinyal dari GPS tersebut juga berbeda. Artinya itu bisa sangat relatif baik secara objektif maupun subjektif. Nah, akurasi itu eh, adalah sebuah eh, istilah untuk menyebutkan tentang kecermatan, tentang ketelitian, tentang ketepatan, tentang absolut dalam mendekati benchmark. Nah, jadi kalau kita menggunakan benchmark, maka kita bisa menyebutnya sebagai akurasi. Nah, di dalam sebuah alat GNSS atau alat ukur apapun, ada istilah yang namanya ketelitian itu diukur dengan istilah akurasi dan presisi, yang semuanya berbeda. Nah, akurasi itu berhubungan dengan mendekati benchmark atau target. Misalnya Anda mengukur sebuah titik atau lokasi dengan XYZ tertentu, dan dia didasarkan dengan BM yang lain. Nah, maka selisihnya berapa senti. Nah, itu adalah akurasi. Berbeda dengan presisi, atau sering disebut sebagai precision atau ketepatan. Nah, presisi adalah berhubungan dengan instrumen, alat ukur, jadi berhubungan dengan metode, di mana di situ ada alat bahan dan metode pengukuran. Nah, presisi itu sering disebut sebagai degree of variation atau eh, ketepatan dalam pengukuran. Artinya bagaimana kalau kita ngukur lagi di situ dengan metode yang sama, dengan instrumen yang sama, itu berulang. Jadi degree of variation. Jadi dari diagram ini kita bisa lihat ya, ada yang alat ini GNSS, itu ada yang low accuracy, ada low precision. Nah, biasanya seperti ini. Ada juga yang high precision, ada juga yang low accuracy. Semuanya punya karakter yang berbeda ya. Alat yang bagus itu yang high accuracy, high precision. Akurasi terhadap benchmark tinggi, presisi ketika kita ukur berulang-ulang di tempat yang sama itu juga tinggi. Nah, GNSS di HP kita itu bisa jadi dia akurasinya bagus karena berdasarkan posisi satelit. Tapi ketika mengukur di hari yang sama dengan satelit yang berbeda itu bisa jadi eh, tidak akurat, tidak pas atau tidak sama. Bisa jadi dia presisinya turun. Jadi ketika sebuah alat, contohnya yang paling sederhana seperti ini. Ketika Anda melakukan pengukuran dengan total station, ya kalau GNSS mungkin bayangannya agak rumit ya. Ketika Anda melakukan pengukuran dengan total station, Anda melakukan penembakan terhadap benchmark. Nah, misalnya Anda melakukan JKV atau JKH. Target Anda adalah mungkin 5 mm atau mungkin kalau dalam JKH ya mungkin 2 detik seperti itu. Maka akurasi ketelitian tembakan Anda itu ditentukan dari kemampuan membaca Anda terhadap benchmark standar minimalnya. Nah, sedangkan presisi ini berhubungan dengan kemampuan alat untuk memenuhi akurasi tersebut. Sebuah alat bisa saja mengalami presisi, penurunan presisi. Contoh misalnya pakai TS, lama tidak diuji kolimasi atau kalibrasi, ternyata lensanya geser. Maka ketika digunakan untuk pengukuran, presisinya turun. Dia bisa menembak lokasi yang sama, memberikan respon terhadap koordinat XYZ yang berbeda. Nah, ini penting karena
GNSS itu ada yang low accuracy, low precision. Ada juga yang low accuracy, high precision. Contohnya seperti ini. Yang umum digunakan pada apa namanya yang bagus itu yang instrumen yang bagus itu yang high precision, ya presisinya bagus. Nah, yang di HP-HP Anda bisa jadi high accuracy adalah dan low precision. Nah, high accuracy, low precision. Kenapa ini bisa terjadi? Karena satelit kita sangat banyak yang terekam belum tentu sama setiap harinya jam-jaman. Bahkan seperti yang saya kemarin ya sampaikan ya berhubungan dengan PDOP dan GDOP dalam membentuk konfigurasi sinyal atau mungkin rasi sinyal itu bisa mempengaruhi akurasi dan presisi sebuah instrumen. Nah, dalam instrumen GNSS itu ada berbagai jenis ya. Contohnya ada yang penentuan posisi berbasis navigasi, ada yang pemetaan, juga ada yang tipe geodetik. Nah, di dalam penentuan yang tipe geodetik yang pengukuran yang kita gunakan, itu ada yang satu frekuensi dan dua frekuensi. Artinya kalau satu frekuensi jelas dia akan menangkap satu jenis frekuensi satelit, yang dua frekuensi bisa lebih dual, jadi dua ya. Jadi dia melihat posisi langsung dari dua posisi satelit. Nah, kemudian juga ada yang berhubungan dengan penentuan waktu atau timing of receiver. Nah, yang kedua ini kemarin yang ini berhubungan dengan epoch. Nah, ini berhubungan dengan epoch. Nah, saya nggak akan jelaskan epoch itu apa, kemarin sudah saya sampaikan. Yang ini adalah berhubungan dengan jumlah satelit yang akan record. Bisa kalau dua frekuensi bisa jadi satelit yang sama ditangkap dua kali. Seperti itu dengan frekuensi yang berbeda. Oke. Nah, banyak sekali instrumen yang bisa kita gunakan dalam penentuan posisi. Nah, kalau ini yang saya sampaikan ini ada dari yang konvensional sampai yang digital. Nah, yang kita gunakan itu kemarin kita praktek-praktek yang ini, yang ini, yang ini, yang ini adalah yang berbasis lensa, berbasis orto datar, pengukuran datar. Nah, dalam mata kuliah kita yang akan kita bahas adalah yang berbasis GNSS. Yang ini yaitu ada GPS handheld, baik yang tagging atau geotagging, baik yang berwarna ataupun tidak ya, saya nggak akan. Yang ini single channel misalnya seperti itu. Dan satelit course. Nah, satelit course itu seperti GPS tapi diam, dicor gini, dipasang di pilar dan nyala selama 24 jam. Jadi dia nge-record satelit terus per detik, per menit, per jamnya sampai 24 jam selama setiap hari. Makanya di sini ada catu dayanya ya, sumber energinya. Nah, yang ketiga yang ini yaitu GNSS geodetik, di mana dia biasanya dual frekuensi, dual frekuensi. Nah, GNSS ini tentu saja biasanya kalau beli itu pairing ya, pair ada dua ini, satu, dua pesawat. Yang satu nanti yang pakai tripod seperti ini biasa disebut sebagai base atau yang utama base. Nah, yang kedua di sini adalah yang bergerak atau adiknya atau turunannya. Nah, sering disebut sebagai rover. Base itu fungsinya sebagai referensi yang diam, rover artinya yang bergerak. Nah, bergerak ini belum tentu dia tidak diam, karena saat mengukur itu kadang-kadang tetap harus untuk mendapatkan data yang bagus, kita juga harus diam. Artinya rover itu turunan dari base atau orde yang lebih kecil dari base. Nah, base itu bisa kita pakai yang ini, kalau kita punya alat, ini sebagai merujuk ke base, atau keduanya alat ini juga kita bisa gunakan sebagai rover. Rover terhadap apa? Terhadap base yang ini misalnya, yang course.
atau data entripnya nanti bisa dipakai. Nah, bisa jadi kita ngerujuk ini jadi base yang atas ini, bisa karena 24 jam dan diam, bisa jadi kita pakai data yang ini, keduanya terus kita bikin rover, juga bisa. Nah, itu hanya salah satu ilustrasi awal aja. Oke, demikian yang terkait jenis-jenis yang umum di dalam di GPS. Sebenarnya ada lagi yang di sini ya, yang tidak ada gambarnya. Alatnya adalah termasuk echo sounder. Echo sounder itu juga termasuk GNSS karena posisinya juga merujuk dari satelit, tapi dia ditambah transducer untuk mengukur kedalaman atau sonarnya untuk mengukur kedalaman bawah air yang tidak bisa ditembus dengan total vision ataupun GNSS biasa. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas penentuan ketelitian dalam survei GPS. Ada banyak faktor ya. Ini salah satu referensinya adalah SNI JKH. Mungkin Anda pernah, kalau Anda pernah baca di ilmu ukur tanah pernah saya share ya SNI JKH. Nah, ini salah satu yang saya cuplik. Nah, ketelitian data itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah jenis datanya, kualitas receiver GPS, dan level kesalahan dan bias. Jenis data ini jelas, kualitas receiver GPS juga jelas. Ya, misalnya Anda beli yang murah sama yang mahal, kelihatannya bentuknya sama persis, tapi receiver yang di dalamnya bisa jadi berbeda. Nah, kemampuannya yang murah mungkin akurasinya di 15 meter, sedangkan yang mahal di 3 meter atau 4 meter, nah, seperti itu. Nah, juga ada ketelitian level dari kesalahan dan bias. Nah, kesalahan dan bias ini jelas banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyak faktor. Misalnya jumlah satelit yang diterima, sudut jatuh sinyal satelit, pengaruh tutupan kanopi, pepohonan misalnya seperti itu pohon kelapa atau pohon pisang itu juga mengganggu ya. Pengalaman yang lalu ketika menggunakan GNSS itu kalau kita berada di bawah pohon kelapa itu sinyalnya jelek. Tapi kalau di bawah pohon apa itu namanya bambu itu biasa saja. Jadi bisa sangat bervariasi ya. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan multipad ya yang kemarin sudah saya sampaikan multipad. Nah, pantulan yang bisa mendiferensiasi sinyal ke instrumen. Nah, multipad ini juga banyak aspeknya, nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, geometri pengamatan juga sama, lokasi titik, jumlah titik jelas. Konfigurasi jaringan, nah, misalnya konfigurasi jaringan bentuknya, bentuk jaringannya, misalnya Anda punya alat GNSS ya, GNSS yang seperti ini, satu GPS, satu GNSS, satu GNSS ini sebagai base-nya ya. Base-nya saya kasih warna yang berbeda. Oh, saya kasih bentuk yang gede. Nah, ini base. Duanya rover. Nah, ketika dia membentuk geometri, nah seperti ini. Nah, minimal 3 ya kalau membentuk geometri ya. Nah, seperti ini tentu saja dengan yang berbentuk segitiganya lancip, itu akan memberikan respon koordinat yang berbeda. Atau bahkan seperti ini. Karena kita nggak mungkin menentukan posisi base itu sembarangan. Nggak bisa. Stasiun core sendiri itu sudah paten di situ. Jadi misalnya di lokasi Anda dekat ada, kita bisa bentuk bagus. Tapi kalau kadang-kadang jauh, itu bentuknya bisa seperti ini, ekstrim seperti ini. Misalnya saya contoh. Nah, ini Semarang, Anda ngukur di misalnya di Demak atau di Grobogan dengan 2 titik rover, satu course-nya pakai Semarang. Karena yang di Purwodadi Grobogan datanya nggak bagus misalnya atau mati satelit apa namanya receiver yang ada di Grobogan mati ya, Anda harus pakai yang Semarang. Maka bentuknya bisa kayak gini. Dan ini mempengaruhi akurasi. Belum termasuk konfigurasi satelit yang berhubungan dengan
apa namanya, rasinya itu loh, bentuknya itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ketelitian. Kemudian ada juga karakteristik baseline. Nah, itu panjangnya baseline. Baseline itu apa tahu? Baseline itu garis, line garis ya. Base itu titik acuan base. Jadi baseline itu bisa jadi panjang, bisa pendek. Seperti yang saya sampaikan, Anda narik dari rover ke base-nya di Semarang tadi, bisa panjang, bisa pendek. Semakin panjang tentu saja semakin mempengaruhi penelitian, karena kadang-kadang kalau sudah terlalu jauh itu lengkungan bumi bisa berpengaruh. Nah, jumlah satelit jelas saya nggak akan jelaskan, kemarin sudah saya sampaikan. Nanti detailnya juga akan saya sampaikan. Formasi satelit, nah, jumlah satelit itu akan mempengaruhi formasi satelit. Lokasi dan distribusi satelit juga akan mempengaruhi formasi satelit. Yang selanjutnya adalah strategi pengamatan. Nah, yang ini ketelitian bisa ditingkatkan dengan metode pengamatan. Contohnya kita pakai satu rover dan satu base. Dengan kita menggunakan 4 rover dan satu base. Jadi titiknya banyak. Nah, itu tentu saja akurasinya beda. Kemudian waktu pengamatan. Nah, ini berhubungan dengan epoch. Kalau epochnya pendek dan epochnya panjang itu jelas beda. Lama pengamatan ini sama, waktu pengamatan. Oh, yang waktu pengamatan ini berhubungan dengan jam, pagi, siang, sore ya. Yang satu lama pengamatan berhubungan dengan epochnya. Pengikatan ke titik tetap atau base. Nah, ini juga berpengaruh. Base-nya itu sudah direferensi belum? Nah, seperti itu. Sudah di ordernya udah benar belum? Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian strategi pengolahan data. Nah, ini yang lebih rumit berhubungan dengan kegiatan operator. Contoh perangkat lunak yang dipilih, kemudian manajemen data awal, eliminasi kesalahan bias. Nah, ini juga perlu. Beberapa satelit itu tidak ada yang bagus, ada yang enggak ya. Sama-sama direcord 4 jam, tidak selalu memberikan respon yang sama. Bisa karena pengaruh multipad, gangguan ionosfer atau troposfer itu bisa juga terjadi. Sehingga ada beberapa satelit nggak perlu dipakai karena malah menambah atau RMS jadi besar. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, maka perlu dieliminasi. Nah, pengolahan baseline, penentuan jarak pengukuran, penentuan bentuk geometri pengukuran juga berpengaruh. Rata-rata jaringan ini berhubungan dengan jumlah rover atau jumlah GNSS yang kita pakai. Quality control ini berhubungan dengan QC ya. Ketika Anda melakukan pengukuran dibandingkan dengan data lain atau referensi lain itu bisa jadi QC. Dan proses transformasi koordinat. Nah, transformasi koordinat yang salah atau tidak tepat juga bisa menurunkan ketelitian survei GPS. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas satu kesalahan yang sering muncul di dalam GNSS ya. Nah, ketelitian posisi GPS itu juga dipengaruhi oleh ketelitian data, geometri satelit, strategi pengamatan dan pengolahan data, di mana semuanya itu ada kesalahan dan bias. Kesalahan dan bias bisa diminimalisir kalau kita melakukan post processing data. Tidak langsung mengandalkan GPS Anda tagging hari ini, jam ini, itu jadi koordinat yang paling bagus. Karena itu semu, bias. Nah, akurasi yang bagus yang sudah dilakukan post processing. Seperti Anda melakukan penembakan JKV, JKH ya di darat itu, dihitung kesalahannya berapa derajat, berapa detik, beda tingginya berapa meter, pulang pergi. Nah, seperti itu. Itu kegiatan post processing. Untuk mengurangi resiko tentu saja harus dilakukan post processing. Kita nggak akan bisa langsung mengandalkan data GPS sebagai posisi yang absolut. Nah, absolute position ini ada beberapa spektrum ketelitian posisi. Spektrum itu adalah kelas-kelasnya. Atau kalau dalam ilmu tanah fraksinya. Ada yang fraksinya 100 meter hingga 1 milimeter. Ini dari SNI nomor 19 6724 2002. Nah,
Absolute position itu berarti pengukuran secara manual tunggal. GPS Anda, HP Anda, Android Anda, atau iPhone Anda itu adalah termasuk absolute position. Maksimal tanpa seleksi sinyal itu cuma di 10 meter akurasinya, maksimum. Bahkan GNSS Garmin yang Anda pakai untuk survei satu tunggal, pengukurannya sesaat tanpa seleksi sinyal itu maksimal 10 meter. Nah, dengan bantuan anti spoofing, jadi ini anti spoofing ini adalah seleksi sinyal, jadi sinyal-sinyal yang jelek, sinyal-sinyal yang enggak kontinu, itu bisa dieliminasi. Itu beberapa GNSS yang absolut itu bisa anti spoofing ya, bisa disetting anti spoofing. Satelit-satelit yang terlalu jauh, terlalu tinggi, sinyalnya rendah, itu bisa dihilangkan. Itu pun hanya sampai 8 meter. Nah, beda kalau kita nggak absolut. Nah, absolut itu meskipun kalau absolut satu posisi ditentukan dari banyak satelit di langit. Nah, tapi kita juga bisa meningkatkannya dengan melakukan differential positioning. Differential itu artinya different itu beda. Misal ini bumi ya, ini bumi saya gambar seperti ini. Nah, kenapa saya gambar ini supaya lengkungnya panjang ya, bukan berarti buminya kayak gini. Nah, misalnya Anda menentukan posisi dengan satelit. Nah, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, Anda punya posisi di sini. Nah, ya. Nah, kemudian Anda tembak posisi seperti ini. Nah, ini adalah penentuan posisi yang absolut. Absolut. Nah, terus yang diferensial seperti apa, Pak? Diferensial berarti kita nangkapnya dengan lebih dari satu posisi. Artinya apa? Ketika kita pakai dua tool seperti ini atau lebih ya, dua tool atau lebih, multi tool atau jamak. Nah, dia juga akan nge-record seperti ini. Dia akan punya absolute position, dia juga punya absolute position. Nah, kenapa disebut diferensial? Dua titik ini saling mengkoreksi. Nah, arahnya seperti itu. Maka disebut sebagai diferensial. Maka dalam GPS dikenal istilah differential positioning. Dengan diferensial itu kita bisa akan mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Contoh yang paling ini yang di bawah diferensial semua ya. Yang paling lumayan misalnya yang 1 meter ini. Nah, dia carrier smooth code. Ada juga yang differential coding. Ya, ini diferensial pakai dua satelit secara langsung. Nah, di antara dua GNSS yang di bumi tadi, itu bisa dihubungkan dengan dua cara. Yang umum itu kita pakai gelombang radio. Jadi koreksi saling mengoreksi pakai gelombang radio. Kalau gelombang radionya nggak cukup, kita pakai bisa gelombang GSM, gelombang kartu. Maka nanti akan muncul dua metode, yang satu RTK atau real time kinematic, yang pakai gelombang radio, yang satu lagi N-trip, yang network internet pakai internet protokol. Jadi saling mengoreksi jarak jauh kita pakai GSM atau N-trip, metodenya nanti saya jelaskan lebih detail. Yang satu disebut sebagai RTK tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika kita melakukan proses ambiguity ini, seleksi satelit yang ambigu, post processing, maka bisa sampai tahap 5 cm. Nah, kemudian yang berarti sampai tahap RTK dan N-trip tadi itu bisa kita perkirakan positioning atau ketelitiannya, akurasinya itu bisa sampai di 5 cm posisinya, Y-nya. Nah, saya nggak sampai Z ya, kalau Z tahu sendiri saya sudah sampaikan kemarin. Ya. Nah, yang terakhir kalau kita melakukan survei pengukuran dengan epoch yang panjang atau statik diam survei, itu bisa kita dapat ketelitian hingga 3 mm. Nah, hingga 3 mm. X, Y-nya. Kita nggak bicara sampai Z ya. Oke. Nah,
Sampai sini jelas ya. Kalau Anda penasaran ini dari mana saya dapat, ini dari SNI ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan post processing yang harus dilakukan. Jadi input data apa saja tuh agar data GPS atau GNSS kita itu bisa meningkat. Salah satunya dengan memasukkan ephemeris data. Ephemeris data itu yang berhubungan dengan apa namanya cakrawala kita, kondisi cakrawala kita. Kemudian juga ada satellite clock, itu jam, ya, jamnya dimasukkan, disesuaikan antara jam satelit dan jam kita nantinya. Itu bisa menurunkan bias hingga 2,1 ya. Tapi ini bukan senti ya. Ini adalah kesalahan RMS. RMS itu kan tanpa satuan. Root mean square. Nah, juga ada pengaruh ionosfer dan troposfer, jelas ini berhubungan dengan kondisi angkasa, kondisi awan, kondisi kelembaban dan sebagainya. Makanya pada yang resolusi tinggi itu kadang-kadang pengukuran kelembaban perlu, identifikasi kondisi awan juga perlu. Yang post processing untuk kedetilan yang lebih bagus lagi biasanya juga memperhitungkan multipath dan receiver noise, gangguan receiver. Multipath sudah saya jelaskan ya, semakin tempatnya bagus Anda bisa semakin dapat yang bagus. Nah, kemudian juga ada user equivalent ring error hingga filter UERI RMS yang semuanya itu bisa kita dapat akurasinya atau RMS-nya maksimal mungkin di angka ini ya. Untuk yang V vertikal bukan vertical position ya ini, vertikal DOP ya. Yang kedua adalah horizontal DOP. Nah, sekali lagi yang vertikal ini bukan posisi vertikal yang sehingga kita bisa 12 mm,8 itu enggak kayak gitu juga. Yang ini berhubungan dengan horizontal DOP, dilute of position ya, dilusi sebuah posisi. Nah, posisi apa? Yang ini adalah posisi satelit. Saling vertikal itu yang atas bawah, horizontal posisinya kiri kanan, nah seperti itu. Nah, kalau Anda sudah saya jelaskan kemarin tentunya sudah paham. Nah, pseudo ring atau pseudo position juga bisa dipengaruhi oleh jam. Jam ini bisa mempengaruhi hingga 2 meter kurang lebih. Error orbit yang berhubungan dengan kecepatan satelit, tinggi satelit saat orbit, mungkin ada gangguan dan sebagainya. Itu bisa sampai 2,5 meter errornya. Ionosfer itu kesalahannya mempengaruhi hingga 5 meter, troposferik bisa sampai 0,5 meter, multipath bisa sampai 1 meter. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya kita bahas pada kesalahan bias. Nah, inilah yang biasa diagram bisa kita jelaskan secara singkat ya. Posisinya, kesalahan orbit, kesalahan efemeris, jam satelit itu berpengaruh dari satelit itu sendiri. Sehingga nanti bisa mempengaruhi penghitungan. Karena apa? Kita berhubungan dengan epoch ya. Epoch ya. Epoch itu berhubungan dengan lama perekaman. Lama perekaman awal dan akhir itu ditandai dengan jam. Jam 2, jam 4, jam 6, jam 8. Nah, bisa jadi jam 2-nya GNSS kita itu bisa jadi selisih sekitar beberapa detik atau beberapa milisecond dengan yang ada punya satelit. Dan itu ketika ditampalkan dalam data RINEC, data recording kita, itu bisa jadi nggak pas awal dan akhirnya. Nah, seperti itu. Sehingga antar satelit, misalnya satelit 1 kesalahannya 1 milisecond, saat satelit 2 kesalahannya 1 milisecond. Nah, itu kalau dijumlahkan RMS-nya jadi lama-lama jadi gede. Nah, seperti itu ya bayangannya ya. Nah, kemudian bias ionosfer dan bias troposfer. Nah, ini gangguan awan, gangguan pesawat terbang, gangguan sinyal dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi waktu tempuh frekuensi satelit ke GNSS. Ini juga bisa mempengaruhi. Kemudian multipath, nah, misalnya karena bangunan dan sebagainya. Itu bisa sampai 1 meter lebih. Ini contoh beberapa gangguan yang sering terjadi. Contoh,
Salah satunya adalah satelit GPS teramati dan tidak teramati. Nah, misalnya kita berada satu hemisfer atau satu ufuk seperti ini, satu belahan bumi ini, ada beberapa satelit yang terekam dan tidak terekam. Nah, pada jam ini ya, pada jam ini. Nah, ketika jam nanti ini mungkin bisa gerak ke sana. Pada 1 jam kemudian ini bisa gerak ke sana. Atau bahkan dia bisa gerak ke sana. Nah, relatif ya. Nah, sehingga ada beberapa satelit GPS yang tidak teramati. Oleh karena itu ada istilah mask angle. Mask itu topeng, angle itu sudut. Nah, ada beberapa sudut yang mungkin kita bisa tutup. Yang ini enggak kita pakai, misalnya seperti itu. Mask angle. Satuannya apa? Karena dia sudut, ya derajat. Kalau mask angle Anda 0, ya berarti semua satelit masuk yang ada di sini Anda rekam. Tapi kalau mask angle Anda 5 degree, ini kita bikin seperti ini, yang di bawah 5 degree enggak direkam. Kita pakai mask angle 10 degree, misalnya seperti itu, maka bisa jadi misalnya seperti ini ya. Satelit-satelit yang di bawah ini enggak kita rekam. Nah, artinya apa? Yo artinya semakin tinggi mask angle, maka untuk mencapai ketelitian yang tinggi juga semakin sulit post processing-nya karena jumlah satelitnya lebih sedikit. Tapi yang semakin sedikit tapi semakin bagus kan seperti itu ya harapannya ya. Karena semakin di bawah 10 sampai 15 derajat itu bisa jadi kondisinya sudah sangat kotor ya, sinyalnya ya. Kotor itu artinya banyak multipath, banyak bias dan sebagainya. Nah, ada istilah L dan P di sini, sinyal langsung dan sinyal pantulan. Nah, sinyal pantulan ini yang sinyal multipath ya, disebut sebagai sinyal multipath. Nah, efek multipath ini sama dengan resultan sudut ya. Resultan sudut L tambah P dikurangi L. L tambah P dikurangi L. Nah, kalau Anda bingung apa itu resultan, Anda masuk ke kelas fisika. Kelas fisika, resultan gaya, sudut datang, sudut pantul, kemudian energi yang datang dengan sudut tertentu akan memberikan impact kepada sudut yang lain dengan sebesar berapa derajat. Nah, silakan cek pengetahuan fisika Anda. Oke. Nah, multipath secara horizontal juga bisa dilihat seperti ini ya. Contoh, misalnya ini ada pengukuran titik di tengah seperti ini. Nah, ini ada beberapa sudut 360 derajat dari utara sampai utara kembali. Nah, itu bisa banyak pengaruh multipath pada satu titik lokasi. Contohnya wilayah UNES di bagian mana ya? Paling enak ya. Bagian lapangan Prof. Dirham itu kan lumayan terbuka, tapi banyak vegetasi juga. Beda kalau kita masuk ke wilayah yang hukum dan FIS, masuk ke wilayah banyak gedung-gedung. Nah, itu akan memberikan efek multipath yang berbeda. Multipath itu waktu tempuh sinyal ya. Nah, ini bisa berpengaruh. Nah, ini skripsi kelas Anda kalau nggak salah ya. Variasi multipath di wilayah UNES terhadap jaring kontrol horizontal atau letak X-nya. Di sini Anda bisa lihat di UNES dibedakan ada vegetasi, bangunan, dan ketinggiannya. Nah, di sini ada istilah status fix, ada status autonomous, ada status float. Nah, nanti akan kita jelaskan ketika kita sudah masuk di GNSS lebih detail lagi. Fix itu tetap, artinya udah nggak bisa turun lagi. Float, float itu ngapung ya, floating istilahnya. Jadi ada yang istilah fix, ada istilah float, ada istilah autonomous. Fix itu sudah nggak bisa turun lagi akurasinya, float itu masih bisa turun naik karena sinyalnya nggak stabil, auto sama sekali nggak bisa terdeteksi koreksi antar GNSS. Nah, ini kita sudah bicara diferensial, berarti kalau sudah bicara fit, autonomous atau float. Nah, ini ilustrasi saja secara cepat ya. Kita akan bahas DOP atau dilute of precision yang kemarin sudah saya sampaikan berhubungan dengan GDOP, yaitu GDOP dan DOP yang berhubungan dengan formasi satelit. Nah, ini contoh ya, misalnya GDOP, nah ini kan ada yang tadi saya sampaikan ada VDOP,
dan HDOP ya. HDOP itu yang horizontal, V itu yang vertikal. Formasi satelit secara horizontal misalnya seperti itu, berarti ya cuman kayak gini. Misalnya ada 4 satelit seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi juga ada yang VDOP, jadi dia vertikal, ketinggiannya beda. Nah, ini bisa menunjukkan kesalahannya ya. Contoh, ketika GDOP-nya kecil atau volumenya ukuran tetrahedron ini, sudutnya besar, juga GDOP besar, volume tetrahedronnya kecil. Semakin banyak satelit yang diamati, GDOP semakin kecil dan sebaliknya. Nah, ini bisa mempengaruhi ya, semakin akurasi atau tidak. Nah, semuanya ini ada di satelit, di luar angkasa. Kita nggak bisa apa ya namanya mengatur satelit. Oh, kurang geser kanan, kurang geser kiri, kita nggak bisa. Itu given. Ya, yang bisa kita lakukan kita seleksi mau pakai apa enggak satelit A, satelit B mau kita pakai apa tidak. Seperti itu. Ini berhubungan dengan proses post processingnya. Nah, yang bisa kita lakukan di bumi untuk mendapatkan cara yang maksimal, akurasi yang maksimal, yaitu dengan melakukan manajemen posisi GNSS. Salah satunya memilih titik-titik pengamatan yang memenuhi syarat. Salah satunya yang pertama, sebagai catatan, GNSS itu karena satelit ya, dia tidak perlu saling lihat. Nah, tidak perlu saling lihat, tidak memerlukan saling keterlihatan. Seperti kalau kita pengukuran orto pakai total session, pakai theodolit, itu kita harus saling lihat. Nah, syarat-syaratnya adalah punya ruang pandang langit yang bebas ke segala arah di atas 15%. Nah, 15%. Nah, kenapa 15%? 15% itu minimal SNI agar datanya cukup satelitnya. Bisa nggak dibikin 50, Pak? Bisa. Tapi nanti Anda akan ngejar akurasi di bawah 5 mm atau 5 cm saja itu akan sulit sekali. Karena satelitnya cuma sedikit, berarti waktu recordingnya harus lama banget epohnya. Nah, makanya kalau di kegiatan-kegiatan pengukuran yang menggunakan SNI, misalnya dari pekerjaan umum, BIG, itu standarnya cuma di 15 derajat maskingnya. Nah, kalau mahasiswa biar datanya banyak, satelitnya mungkin kita di-nolkan atau di 5 derajat cukup. Tapi kalau untuk pekerjaan umumnya 15 derajat. Kalau lebih dari itu sudah sangat sulit untuk post processingnya. Post processingnya sudah sangat sulit. Selanjutnya, jauhkan dari objek reflektif yang mudah memantulkan sinyal, contohnya mobil, kaca-kaca gedung, dan sebagainya, atau vegetasi. Kondisi stabil, jelas, nggak goyang-goyang. Nah, kemudian pilar nggak boleh gerak. Nah, kemudian juga apalagi ya, homogenitas dari datum dari ketelitian jaringan. Nah, bisa jadi satelit stasiun course-nya Bing itu bisa jadi lebih dari satu yang Anda pakai rujuk. Tapi kalau bisa yang datum yang digunakan itu sama. Datum itu apa? Cek kembali yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh perekaman satelit dalam waktu 4 jam, 24 jam ya, 24 jam. Contoh dari 0 jam sampai 24 jam. Jumlah satelit yang terekam dengan mask angle 15 derajat. Nah, nggak usah saya jelaskan ya, mask angle tadi sudah saya sampaikan. Ini bisa bervariasi pada jam-jam yang sama. Jam 4 itu paling banyak, jam 0 sampai 4 sedikit, jam 12 sampai 20 juga sedikit. Nah, yang banyak itu di jam 4 sampai jam 8. Apakah semua wilayah sama, Pak? Enggak. Semua wilayah enggak sama. Jadi, ini hanyalah data 24 jam sebuah stasiun course yang kontinu merekam. BIG punya puluhan satelit kayak gini, stasiun seperti ini. Dan semuanya punya data seperti ini. Pada lokasi yang sama di Indonesia, jam yang sama tidak akan memberikan respon jumlah satelit yang sama. Bisa sangat bervariasi.
Karena tahu sendiri satelit itu ada banyak ya. Kemarin sudah saya sampaikan di brainstorming awal. Baik yang satelit punyanya Galileo, punyanya Navstar, atau punyanya Bedu itu banyak dan terbangnya ya tidak jejer, tidak sejajar, tidak paralel seperti itu. Tidak seperti kalau kita bicara roda gigi. Roda gigi satu rotari per menit itu akan kembali lagi ke titik yang sama pada jam yang sama, detik yang sama. Satelit nggak kayak gitu. Satelit tidak sepresisi itu pergerakan. Nah, ini sudah saya sampaikan ya berhubungan dengan mask angle ya. Jadi nggak akan saya review lagi. Nah, kita masuk ke GNSS, metode penentuan dengan metode GNSS. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas apa iki? Halo? Bilal, Pak. Sebentar, Pak. Bilal, oke. Gimana Mas Bilal? Tadi yang Suaramu agak kecil ya Mas. sebentar. Coba kenceng dikit. Halo? Halo. Iya, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, Pak, mengenai differential position dengan absolute position itu kan berbeda ya, Pak ya? Differential posisi itu kan bisa menangkap dua sinyal dari beberapa satelit. Nah, dari satelit itu punya metode dua itu apa emang dari satelit itu punya satu metode, Pak? Enggak. Oke. Itu aja Mas. Iya, Pak. Oke. Jadi gini Mas. Jadi gini, metode yang diferensial ataupun absolut itu sebenarnya metode pengukuran kita Mas. Metode pengukuran kita. Saya tunjukkan di sini mana ya. Di sini mungkin ya. Ada enggak gambarnya? Nah, semua posisi absolut, semua posisi itu ditentukan dari satelit yang lebih dari satu. Itu yang pertama. Baik itu absolut ataupun diferensial. Semuanya menggunakan satelit lebih dari satu untuk menentukan, untuk mereseksi posisi kita. Itu satu, baik yang diferensial maupun absolut. Nah, posisi yang absolut itu hanya penentuan satu titik lokal, satu titik pengukuran terhadap banyak satelit. Nah, itu yang absolut. Sedangkan yang diferensial itu posisi absolut kita selain ditangkap atau ditentukan berdasarkan formasi dari banyak satelit, juga dibandingkan dengan data GNSS yang terekam di darat lain yang melakukan hal yang sama pada waktu yang sama, epoch yang sama. Tapi tempatnya lain. Dan dikoreksi secara horizontal, secara darat, dengan konektivitas radio, gelombang radio, jadi dan juga bisa GSM. Nah, makanya di sini sudah akan saya sampaikan beberapa jenis. Nah, contoh ya, saya lanjutkan aja langsung ya Mas, semoga pertanyaan Anda sudah cukup jelas. Nah, dari pertanyaan Mas Bilal tadi, bahwa kita punya dua pengukuran absolut, kita pakai GNSS biasa, tag selesai, itu absolut. Pakai HP, tag selesai, itu absolut. Nah, posisi itu diukur dari banyak satelit. Nah, satelit itu hanya terbang di atas kita dan menentukan posisi satelit tersebut terhadap GNSS kita. Yang ngitung itu GNSS kita posisinya. Nah, diferensial itu ditambah dua atau lebih GNSS merekam pada saat yang sama, pada epoch yang sama, yang kesemuanya itu di linkage secara horizontal. Jadi selain setiap GNSS itu mempunyai data posisi berdasarkan GNSS satelit, tapi dia juga saling mengoreksi antar satelit, antar pesawat yang ada di darat instrumennya. Nah, makanya disebut diferensial, pengukuran yang berbeda. Nah, pengukuran diferensial itu ada proses dua ya, yang satu post processing, jadi
mengukur lebih dari satu instrumen dengan epoch yang sama, terus diolah post processing dengan komputer. Ada yang real time. Real time itu langsung dikoreksi secara instan. Kalau instan kita nggak bisa milih-milih sinyal yang satelit yang mau dipakai. Yuk apa yang muncul di situ langsung dikoreksi secara horizontal. Itu real time. Kalau post processing kita bisa pilih-pilih seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, yang post processing itu ada beberapa metode statik, ada stop and go, berhenti sebentar dan go, ada pseudo kinematik, ada juga kinematik. Nah, sedangkan yang diferensial dengan real time itu yang bisa pakai DGBS, pseudo ring, atau mungkin nanti sering disebut sebagai entrip. Sedangkan ada juga yang RTK biasa dengan gelombang radio. Gelombang radio berarti kita menggunakan antena radio di dalam GNSS kita. Maka itu disebut sebagai RTK, real time kinematic. Nah, ini ada contoh-contoh metode penentuan posisi dengan GNSS yang absolut maupun yang diferensial. Contoh, ini bisa Anda baca ya, statik, objek diam, receiver diam. Nah, absolut, satu receiver tok. Diferensial, statik, objek diam, receiver diam, minimal 2 receiver. Nah, receivernya dua-duanya diam. Atau yang kinematik, yang absolut, objek gerak, receiver gerak. Nah, contohnya apa? Contohnya ya Anda mengukur posisi Anda pakai seperti pesawat, seperti Anda mengukur pakai navigasi kapal dan sebagainya, itu salah satu pengukuran kinematik. Nah, nah ini juga bisa pakai 2 receiver, lebih dari 1 receiver. Tentu saja lebih bagus yang pakai 2 receiver. Terus ada rapid static, objek diam, receiver diam. Nah, seperti statik cuman agak diam. Jadi nggak terlalu lama epohnya, cuman singkat, mungkin 10 menit atau 1 menit, 2 menit. Nah, rapid static. Nah, yang saya sampaikan rapid static ini berarti kita sudah diferensial. Sudah diferensial, artinya dia sudah pakai base diam satu, yang satu lagi pakai rover bergerak. Nah, diamnya ini bisa panjang, bisa pendek, tergantung kondisi data yang mau kita pakai. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau data yang bagus, itu sering dalam GNSS disebut data yang fix. Nah, biasanya fix itu nggak langsung ya, proses mungkin 5 menit, 2 menit, baru fix. Nah, di bawahnya fix, float. Nah, ketika kita sampai posisi, datanya masih float, berarti dia masih naik turun. Kalau proses float biasanya sebentar ya, Anda datang, Anda cek, diamkan sebentar, masih float. Nah, berarti datanya masih naik turun. Yang autonomous bisa jadi nggak dapat sinyal radio untuk mengkoreksi secara horizontal atau sinyal GSM, atau sinyal dari satelit terlalu sedikit atau banyak gangguan multipath sehingga akurasinya turun. Autonomous sering terjadi di wilayah-wilayah yang banyak coverage, tidak terjangkau sinyal, topografi yang terlalu bervariasi kayak di UNES. Maka kalau Anda ngukur pakai rapid static, itu biasanya kalau di UNES karena topografinya ekstrim ya, topografinya agak tinggi dan banyak gunung-gunung atau bukit-bukit, ditambah banyak multipath pepohonan dan sebagainya, itu akan sering autonomus saat pertama kali datang, pada detik pertama atau menit pertama. Baru setelah berapa saat Anda bisa naik ke float, mungkin 2 menit, 3 menit, bahkan sampai 15 menit baru dapat float. Untuk fix biasanya bisa lebih lama lagi, dan itu bervariasi, tergantung kondisi tutupan, kondisi jarak dengan base, nah itu nanti bisa berpengaruh. Nah, ada juga istilah pseudo-kinematik. Nah, objek diam, receiver diam, dan bergerak. Nah, receiver diam, bergerak. Receiver diam, bergerak. Atau yang stop and go. Objek diam, receiver diam, lalu bergerak. Nah, yang umumnya RTK atau entrip itu biasa dipakai yang stop and go. Stop and go. Atau istilahnya kalau umumnya bisa juga yang disebut sebagai rapid static. Nah,
rapid, static. Nah, ya paling enggak ini Anda sudah punya gambaran ya, diferensial ya ini ya, diferensial. Berarti yang satu diam, yang satu gerak. Atau yang satu diam terus bergerak. Atau yang satu diam semua. Berarti itu yang statik. Nah, objek diam ini base, receiver ini adalah rover. Oke. Nah, ini contoh metode absolut biasa, satelit GPS untuk menentukan posisi dengan banyak satelit tanpa bantuan yang lain. Nah, yang diferensial itu seperti ini. Contoh, satelit ini hanya menunjukkan data posisi ya, koordinat secara elipsoid misalnya seperti itu. Nah, itu yang ngitung itu adalah instrumen kita. Nah, di sini contoh ada satu base, satu rover. Nah, dengan baseline. Nah, baseline itu jarak ya, jarak tarian ya, seperti itu. Nah, ini contoh menggunakan banyak epoch, membutuhkan penggunaan jenis receiver yang lebih dari satu, berbasis pseudo-ring, phase, dan smooth, akurasi bisa sampai meter. Statik atau diferensial bisa tanpa post processing bisa dalam bentuk meter. Tapi kalau kita sampai post processing yang tidak real time, akurasi bisa sampai milimeter. Nah, ini contoh metode diferensial ya, GPS A, GPS B. Nah, merekam dalam waktu yang bersamaan, epochnya sama. Differential position itu sering disebut sebagai minimal pakai 2 receiver, 2, minimal ya, minimal 2. Posisi ditentukan oleh stasiun relatif terhadap stasiun referensi, di mana akurasi menengah hingga tinggi. Biasanya untuk survei dan pemetaan, survei geodesi, dan navigasi yang presisi. Nah, metode differencing itu biasanya, contohnya modelnya seperti ini ya, satelit itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain, punya epoch. Jadi di sini receiver 1 punya epoch sendiri, receiver 2 punya epoch sendiri, satelit juga punya epoch sendiri. Nah, ketika masuk di post processing, epochnya yang sama, di jam yang sama, detik yang sama, itu yang dipakai. Yang epoch nggak sama, itu tidak digunakan. Artinya apa? Artinya ketika kita mau menggunakan metode diferensial, ketika kita menyalakan satu instrumen, kemudian menyalakan instrumen kedua itu harus janjian. Harus janjian. Mana yang duluan? Yang duluan biasanya yang base. Base itu yang utama ya, yang base itu nyala duluan, mati terakhir. Nah, receiver atau rover itu hidup yang kedua atau ketiga, mati sebelum base mati. Supaya database ini bisa menampung atau epochnya bisa menampung data receiver kedua. Contoh ini database, data dari stasiun base panjang, ini 4 jam misalnya seperti itu. Kemudian kita punya 2 receiver kedua, dia nyala duluan, mati duluan untuk base-nya. Sedangkan rover, dia hidup kemudian dan mati kemudian sebelum base mati. Nah, supaya datanya base bisa dapat semuanya. Kemudian Anda punya satelit instrumen yang ketiga. Oh, dia nyala selanjutnya. Nah, dia harus misalnya seperti ini. Maka data yang bisa kita pakai itu data yang komplit seperti ini. Nah, yang epochnya bisa di-coverage semua. Kalau Anda waktu nyalainnya, kemudian mematikannya tidak janjian, tidak direncanakan, maka bisa jadi data Anda nggak bisa digunakan untuk proses post-processing. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah metode RTK. Oke. Oke, kita sudah 1 jam ya. Ini sampai berapa jam kita rencana ya? Sampai jam 2 ya. Paling enggak ya. Semoga 190 menit. Semoga kita bisa selesaikan. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke metode real time kinematic atau RTK. Nah, sedikit berbeda konsep dengan diferensial yang biasa. Kalau statik tadi, diferensial yang statik, keduanya diam. Base diam, receiver, rover bergerak. Nah, yang keduanya dikoreksi dengan gelombang radio. Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Dia dikoreksi dengan gelombang radio. Kalau statik tadi dikoreksinya pakai post processing. Pakai post processing. Akurasi RTK hingga fraksi sentimeter. Nah, tapi jangan tertipu ya, ini pseudo ya. Kadang-kadang RTK bisa dapat akurasi hingga 5 atau mungkin 1 cm, kurang dari 1 cm. Itu pseudo. Tidak akan lebih bagus kalau kita dengan model statik. Nah, kalau statik dikoreksi dengan post processing di komputer, kalau RTK itu dikoreksi dengan radio UHF. Jadi di bawahnya ada antena GNSS-nya seperti ini. Nah, ini antena UHF. Nah, kalau ininya nggak ada, ya nggak bisa. Atau jangkauannya ini cuma 500 sampai 1 kilo, yang namanya radio ya, seperti radio HT misalnya seperti itu, yang di talkie itu nggak bisa jauh. Paling 500 meter udah hilang, kan kayak gitu. Nah, maka biasanya biar dia bisa apa namanya jarak jauh, biasanya di extended antennya. Di extended itu ditambahi. Oh, saya tambahkan antena gini. Saya connect misalnya seperti ini. Ini saya copot, saya ganti kabel, connect. Nah, supaya dia pancarannya lebih jauh. Nah, maka RTK yang base yang diam itu biasanya ditambah antena tambahan atau extender yang ketinggiannya bisa sampai 5 sampai 10 meter supaya roofernya bisa lebih jauh lagi dalam menangkap. Nah, beda kalau kita pakai yang nanti saya ceritakan ya. Ini real time kinematic. Nah, modelnya seperti ini, stasiun diam, base, rover bergerak, rover gerak. Nah, yang ini adalah yang disebut sebagai stop and go atau rapid static. Akurasi 1 sampai 5 cm. Proses ini yang nantinya datanya bervariasi dari fix sampai followed sampai autonomous. Nah, yang di sini ini kebacanya. Ada beberapa contoh penggunaannya, contohnya stack out, ada survei kadaster, survei tambang, navigasi, dan sebagainya penggunaannya. Oke. Yang selanjutnya yang menggunakan gelombang GSM atau disebut sebagai metode network RTK atau NTRIP seperti itu, Network Transport of RTCM via Internet Protocol. Nah, sama seperti model RTK, tapi base-nya pakai base course punyanya BIG. Nah, ini base course, makanya bentuknya beda dengan yang tadi. Base course. Di Indonesia itu tersebar puluhan stasiun course. Yang di Semarang salah satunya di Telkom kalau nggak salah ya, di Telkom Semarang atau BPN. Nah, ini connect ke server. Nah, ketika Anda melakukan stop and go dengan instrumen ini, dengan RTK ini, dia akan dikoreksi dengan banyak apa namanya rekaman satelit yang pada saat yang sama, tapi dikoreksi dengan internet GSM, akurasi sama hingga fraksi sentimeter. Nah, jadi kalau sinyalnya jelek, ya hilang, autonomous. Dapat sinyal yang kecil, bisa float. Kalau sinyalnya bagus, bisa fix. Nah, ini bedanya antara NTRIP dan RTK. Nah, sampai saat ini jelas ya. Nah, di GPS ini mirip sebenarnya mirip dengan metode NTRIP. Cuman rover memiliki chipset untuk menerima data satelit komunikasi dari informasi satelit komunikasi dari langit, dari langit. Nah, dia koreksinya dia pakai satelit komunikasi. Nah,
Jadi sedikit berbeda. Kalau tadi pakai GSM, yang ini pakai DGPS. Nah, DGPS. Oke, sistem DGPS biasanya pakai RTCM SC 104, ketelitiannya hingga 1-3 meter, hampir sama ya dengan RTK atau N-trip. Biasanya untuk posisi objek yang bergerak. Nah, ini contoh DGPS untuk kapal atau vessel atau pesawat. Nah, oke, ini contoh sistem DGPS. Ada satelit, posisi ditentukan dengan satelit, kemudian ada di GPS, kemudian ditambah dengan N-RIP atau Network Internet Protocol. Seperti itu. Jadi dia lebih kompleks. Tapi untuk objek yang bergerak. Nah, ini nggak akan saya bahas ya, tinggi GPS ya. Z ya. Z yang dibaca oleh GNSS. Ini kita minggu lalu saya sampaikan terkait elevasi yang dibaca oleh GNSS. Nah, paling enggak saya cuman sampai sini aja. Nah, kemarin selisihnya cara ngitungnya juga sudah saya sampaikan, undulasi geoid itu seperti apa dan sebagainya. Ini saya skip berarti untuk percepatan ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan, kita masuk pada ketelitian GPS. Nah, ketelitian GNSS itu bisa sangat dipengaruhi oleh satelit-satelit, one side geometry atau formasinya. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh kesalahan bias dari GNSS. Nah, misalnya Anda ngukur di sini di permukaan bumi pakai GNSS, elevasi yang kebaca oleh GNSS itu adalah elevasi yang elipsoid. Nah, karena satelit pakainya elipsoid. Nah, baru kemudian Anda cari citra gaya berat, cari data barometrik, data pasang surut dan sebagainya untuk mengetahui selisihnya atau undulasinya, kemudian bisa ditambah atau dikurang untuk mendapatkan tinggi ortometrik. Nah, sekarang lebih jelas ya. Nah, jelas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jaring kontrol horizontal. Nah, di sini mungkin pernah saya sampaikan dulu di kelas ilmu ukur tanah ya, bahwasanya BIG punya banyak jaring kontrol yang terbentuk dari satelit-satelit atau pilar-pilar benchmark. Salah satunya yang saya tampilkan ini adalah yang benchmark dalam bentuk pilar biasa. Di sini terbaca tugu beton. Nah, ini bisa nggak digunakan sebagai base? Bisa. Jadi nanti Anda akan mendapatkan setiap pilar ini itu Anda bisa dapat form keterangannya, posisinya di mana, XY-nya berapa, tingginya ortometrik berapa, seperti itu. Itu bisa Anda gunakan sebagai isian dalam melakukan post processing. Nah, atau isian dalam proses RTK. Jadi ketika nyeting alat itu langsung, oh ini sebagai base, elevasinya menurut BIG sekian dan sekian. Nah, itu yang kita pakai, kita input di dalam instrumen kita. Nah, ini yang bentuknya pilar. Ada juga yang bentuknya course. Ini contoh yang saya sampaikan ya, stasiun course. Nah, dia kesebar salah satunya di kantor Telkom. Umumnya di tiap kabupaten itu di kantor Telkom. Kalau nggak ada ya di kantor BPN, biasanya dititipkan di situ. Nah, ini yang nyala 24 jam yang saya sampaikan. Di Semarang ini ada beberapa ya, Anda bisa lihat di sini. Ini course. Di BPN dan di kantor Telkom ada. Dia nyala 24 jam, rekor satelit. Ini bisa Anda gunakan sebagai data base atau yang diam. Anda bisa download secara mandiri, bikin akun di BIG, masuk di bagian GNSS atau JKH. Nanti Anda akan ketemu satelit ini, bukan satelit ya, stasiun ini Anda bisa download. Nanti akan ketahuan hari ini ngerekam berapa lama, hari ini rusak apa tidak, hari ini ngerekam atau tidak. Biasanya data hari ini itu akan dipublis besok 1 kali 24 jam seperti itu. Nah,
Ketika Anda melakukan pengukuran hari, tanggal, jam, waktu, menit, detik itu disesuaikan dengan data ini. Karena ini 24 jam bisa jadi bis panjang. Data pengukuran Anda bisa masuk sebagai rover. Nah, nanti bisa di post processing. Atau juga Anda gunakan sebagai RTK, bukan RTK ya, N-trip. Bisa Anda gunakan sebagai N-trip. Nah, nanti connect dengan GSM Anda bisa gunakan sebagai N-trip-nya. Atau pengukuran yang kinematik, yang stop and go, tapi bisnya adalah course, bis stasiun course. Nah, jadi kalau Anda pakai bis yang pilar tadi, yang tidak ada satelit, yang tidak ngerekam 24 jam tadi, metode yang bisa pakai di sini, Anda pakai di sini adalah metode statik, bisa diam keduanya, atau RTK, yang satu diam, yang satu gerak. Tapi jangan jauh-jauh kalau RTK, gelombang radio terbatas. Kalau yang course, ini Anda bisa gunakan dengan statik juga, karena datanya panjang, tapi juga sebagai base ya, tapi juga bisa Anda gunakan sebagai base dalam proses N-trip, RTK yang pakai network internet protokol. Nah, seperti itu. Ini contoh isian data yang didownload dari data stasiun course. Datanya disebut sebagai data RINEX. RINEX itu apa? Singkatannya cek kembali di vocabulary kita. Isinya apa? Salah satunya Anda bisa baca jamnya, rekordan jumlah satelit dan sebagainya. Di sini sudah kelihatan ya. Ada position XYZ, L1, L2, ini apa namanya? Band 1, band 2 yang ini yang disebut sebagai dual channel ya, dual channel dan sebagainya. Nah, ini contoh isinya. Ada satelit 1, satelit 5 yang lewat dan sebagainya. Nah, karena pengukurannya yang misalnya kita statik ya, statik itu statik, pengukuran statik, misalnya yang satu base, yang satu rover. Nah, kita statik pengukuran diam semuanya. Ini bisa dilakukan, tapi tentu saja akurasinya karena datanya cuma 2, ketelitiannya bisa tinggi. Ketelitiannya bisa tinggi. Tapi tingkat kepercayaannya rendah. Degree of confidence-nya rendah. Karena cuma pakai 2 data. Beda kalau Anda menggunakan base-nya lebih dari 1. Misalnya Anda pakai base lebih dari 1. Oh, saya yang satu pakai instrumen GNSS, yang satu pakai course atau course semuanya. Maka baseline-nya bisa kebentuk seperti ini. Nah, yang ini dikoreksi dari titik base ini dan rover, yang ini dikoreksi dari titik base yang ini dan rover, rover dikoreksi dari 2 base. Nah, yang kesemuanya epohnya harus sama ya. Nah, maka akan muncul metode yang berbeda. Kalau yang 2 titik tadi itu disebut sebagai statik yang radial atau 2 sumbu, 1 sumbu saja. Nah, yang lebih dari 2 titik atau 2 plus N ya, saya sebutnya seperti itu, bisa lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini disebut sebagai network statik. Nah, karena bentuknya saling ketetanggaan. Aduh, numpuk. Waduh, nggak bisa pindah. Ya udah nggak apa-apa. Nah, network statik artinya menggunakan jaring. Nah, jaring tentu saja untuk mendapatkan akurasi lebih sulit. Karena apa? Karena datanya lebih banyak yang harus saling mengkoreksi. Tapi degree of confidence-nya lebih tinggi hingga sampai 95%. Kalau radial mungkin di 70 sampai 60 sampai 70% keterpercayaannya, meskipun nilainya tinggi tapi tingkat kepercayaannya rendah. Yang satu, kalau yang network, akurasinya mungkin bisa lebih rendah, tapi keterpercayaannya tinggi karena datanya banyak. Nah, maka ini yang disebut dengan network. Maka network ini bisa dirata, rata. Dengan rata ini, dengan rumus ini ya, R, C, dan D ini jarak baseline, dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda dapat di mana? Di SNI.
Panjang maksimum dari sumbu panjang yang diperbolehkan dalam milimeter, faktor empiri yang menggambarkan tingkat presisi survei, D jarak titik dalam kilometer. Nah, kalau yang radial berarti kan D-nya cuma 1. Nah, kalau yang networking D-nya banyak. Sehingga nanti bisa dibikin RMS. Nah, contoh pengukuran berdasarkan epoch. Nah, di sini misalnya kita pengukuran titik kontrol horizontal, recording untuk kelas data yang 3A dan 2A, itu berarti kita pakai yang continue. Continue apa? Yang pakai stasiun course, punya big, terus menerus. Kalau yang tidak continue, jadi kita pakai instrumen yang recordingnya lama, 8 jam sampai 12 jam misalnya seperti itu bisa pakai untuk BMBM level 2A, level nasional, atau tingkat pengukurannya yang 2A. Yang lainnya semakin ke bawah, itu semakin rendah. Survei pemetaan yang RTK itu cuma sampai di sini. Dan NRIP itu cuma sampai di sini. Atau di 50 ppm. Nah, ppm itu apa? ppm itu part per million. Millionnya apa? Millionnya adalah kilometer. Nah, 1 km. 1 km itu sama dengan 1 juta. Benar nggak ya? 1 juta. 1, 2, 3 milimeter. Nah, 50 ppm berarti 50 per 1 juta milimeter. Anda bisa hitung sendiri ya. Jadi kesalahannya adalah 50 milimeter. Berarti setengah meter. Nah, geser-gesernya setengah meter. Oke. Nah, untuk penetapan orde jaringan pada level-level yang tadi, level-level orde 00 sampai 4, itu kita misalnya untuk, jadi tergantung pekerjaannya ya, Anda diminta untuk membuat titik kontrol level apa? Level nasional, level regional, atau hanya untuk pemetaan biasa. Kalau Anda pengukuran biasa, itu biasanya pakai pemetaan yang biasa. Jarak baseline-nya itu adalah yang diperbolehkan ini, maksimalnya. Nariknya. Nah, kalau Anda jaraknya lebih dari 10 kilo, nah, yang ini pengukuran ini nggak boleh lebih dari 10 kilo. Nah, untuk lokal dan sebagainya. Metode pengamatan untuk orde yang 00 itu continue. Yang ini boleh survei GPS, diferensial semua. Yang ini adalah yang stop and go tadi. Oke, ini di SNI ada semua, saya nggak akan jabarkan lebih detail. Nah, spesifikasi teknik instrumen. Nah, untuk membuat orde jaringan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. GNSS hanya salah satu variabel. Contoh epoch itu cuma ada di sini. Epoch. Nah, cuma ada di sini. Waktu pengukuran untuk yang orde 4 itu 1/4 jam. Untuk yang orde 3 atau 2 itu minimal 2 sampai 1 jam. Untuk yang orde 1 minimal 6 jam. Bayangkan Anda ngukur 6 jam, pesawatnya diam selama 6 jam, nggak kalian ngapa-ngapain, jadi dia direkord. Itu bisa disetting ya, per detik ngerekord, atau per 5 detik ngerekord, atau per 8 detik ngerekord, itu bisa. Jadi misalnya ada satelit, bukan satelit, instrumen Anda nyalakan, tit, receiver ready, kayak gitu misalnya. Kemudian dia mulai nge-record, tek, tek, tek. Nah, Anda setting per 2 detik atau per 5 detik bisa. Misalnya per 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan bunyi bip. Bip, dia nge-record. Kemudian 5 detik selanjutnya dia akan bunyi lagi, bip, 5 detik. Nah, itu bisa disetting, bisa 10 detik, bisa sampai ke 20 sampai 1 menit. Tentu saja semakin panjang waktunya, maka jumlah datanya akan semakin sedikit. Semakin sedikit data, maka proses koreksi juga akan semakin mudah. Tapi akurasinya untuk mendapat yang bagus, susah, rendah. Nah, itu sudah hukum alam ya. Kalau datanya banyak, Anda bisa koreksinya bisa bagus, bisa maksimal. Tapi kalau datanya sedikit, bisa bisa sulit untuk diperbaiki. Caranya gimana? Ya diperpanjang datanya, panjang datanya, terus
Diperrapat pengukurannya, detikannya. Lamanya diperpanjang, recordingnya diperrapat. Efeknya apa? Efeknya baterai cepat habis, terus micro SD atau penyimpanan storage-nya juga akan cepat penuh. Tapi karena ini data rinek ya tentu saja nggak makan data gede ya, paling cuma beberapa mega saja ya. Cuman yang jelas yang makan dikonsumsi itu baterai. Untuk metode statik, baterai yang masih bagus itu bisa sampai 8 sampai 6 jam per 8 detikan, biasanya seperti itu. Kalau Anda lebih rapat bisa jadi lebih boros. Makanya untuk pengukuran GPS yang kontinu atau panjang 24 jam lebih itu pakai catu daya yang stabil. Contohnya ya kita pakai listrik PLN atau mungkin kita pakai generator set atau pakai aki, tulisannya ACCU. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah jenis frekuensi juga. Yang ini minimal semuanya pakai 2 frekuensi ya. Boleh pakai 1 frekuensi ketika survei GPS di orde 3 dan 4. Tapi rata-rata sekarang alat-alat umumnya sudah dual frekuensi. Karena GPS geodetik kalau nggak 2 frekuensi sudah nggak umum sekarang. Nah, selanjutnya metode pengamatan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Networking atau radial. Ini ditentukan di sini. Nah, radial boleh untuk yang level 4. Orde jaringannya. Kalau yang orde 3 ke atas itu harus pakai jaring. Jadi pesawatnya harus lebih, yang digunakan lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, pengamatan independen ini artinya dilakukan pengulangan ya. Pengulangan dan sebagainya. Interval data. Nah, ini yang saya maksud tadi yang berhubungan dengan epoch per berapa detik. Minimal 15 detik atau per 30 detikan. Nah, jumlah satelit minimum tidak ada. Kalau yang orde yang lainnya adalah 4 satelit. Nah, sedikit sekali Pak, minimum. Jadi karena dia minimum ya harus ada 4 satelit. Tapi pada faktanya kalau Anda ngerekord lebih dari 2 sampai 4 atau 6 jam, itu satelitnya udah puluhan yang direkord. Jadi nggak usah khawatir. Nilai PDOB yang diperlukan tidak ada, lebih dari 10. Nah, ini nilai ini hanya muncul pada data-data Rinex. Ya, data-data Rinex nanti ada keterangannya bisa digunakan untuk input itu. Nah, elevasi satelit minimum ya, ini yang dimaksud dengan masking tadi. Maskingnya berapa derajat? Nah, lebih kecil dari 10. Ini, 15 derajat, nggak boleh lebih. Kalau lebih besar dari 15 derajat, satelitnya lebih sedikit. Kalau kurang dari 15 derajat, satelitnya terlalu banyak, tapi ada satelit yang jelek-jelek. Nah, yang terakhir adalah pengamatan meteorologis. Nah, meteorologis itu penting. Untuk beberapa orde yang 00 sampai orde 1 itu harus pakai pengamatan meteorologis. Contohnya unsur meteorologis apa saja seperti penyinaran, suhu dan sebagainya. Karena itu akan sebagai input di dalam softwarenya nanti dalam melakukan post processing. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi network tadi atau jaringan. Yang pertama, jarak tipikal, jumlah titik. Nah, jumlah titik minimum 3, 3, 2. Karena tadi yang 4 radial kita boleh pakai 2 stasiun. Yang lebih dari itu karena networking berarti minimal 3 semua. Nah, sinkron ya. Jadi apa yang saya sampaikan ya. Kemudian jumlah baseline yang diamati ini garis yang ditarik itu diamati ya. Kalau umumnya 100% ya. Umumnya 100%. Jumlah baseline dalam suatu loop. Nah, ini loops itu saling mengukurnya ya, saling mengukur antar satelit, antar instrumen, antar alat. Oke. Ini adalah peralatan minimum yang digunakan. Untuk orde jaringan 0 sampai 4, ini Anda bisa baca sendiri ya, geodetik 2 frekuensi, yang ini geodetik 1 frekuensi boleh.
Yang 0 sampai 1 dia ada pengamatan meteorologis, sedangkan orde 4 itu kita pakainya boleh pakai alat ukur teodolit, boleh pakai TS atau EDM. Nah, oke. Selanjutnya, spesifikasi teknis. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu salah satunya jelas saya sampaikan secara sekilas, dual frekuensi, jelas, mampu mengamati secara simultan atau terus-menerus, jelas, antena receiver, nah ini berpengaruh juga, tripod, nah kita perlu centering ya kalau sebagai base ya, jadi nanti meskipun Anda pakainya GNSS, tetap bawa tripod kemana-mana ya. Nah, dilakukan dengan centering optik. Nah, untuk orde 0, orde 1 harus ada pengamatan barometrik, hygrometer atau pasang surut. Nah, kemudian juga ada hal yang berkaitan dengan multipad dipertimbangkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Setiap unit GPS harus dilengkapi dengan 1 unit komputer laptop untuk penyimpanan awal baseline. Jadi baseline ini bisa direkam beberapa kali ya. Nah, radio komunikasi ini HT aja, saya kira ini sekunder ya. Yang pasti adalah generator daya di sini. Bawa baterai cadangan, terus syukur-syukur membawa generator atau yang lainnya, terus membawa alat pembersih ya seperti golok dan gergaji untuk membersihkan area-area yang mengganggu untuk multipadnya agar bisa berkurang. Nah, kita lanjut sedikit lagi sampai 94 ya. Oke, sedikit lagi. Oke. Nah, tipe orbit. Nah, untuk orde 0 kita pakai orbit yang tipenya precise, yang IGS ini. Ini yang biasanya ditutup ya, nggak semuanya orang bisa akses, dia istilahnya dikasih password ya, kasih password. Ada yang tipe broadcast umum ya, tipe broadcast umum ini bisa diakses. Nah, GNSS pun ada yang tipenya bisa nge-record precise ini. Jadi kalau Anda beli merek tertentu, biasanya Anda akan punya akun, kalau mau pakai jasa sewa untuk dapat IGS-nya ini Anda harus bayar lagi. Ambiguitas. Nah, di sini adalah float semuanya karena terus-menerus, yang lainnya fix ya. Nah, metode yang dipakai antara lain ya ada yang pakai baseline, rataan jaring bebas, perataan jaring terikat dan sebagainya. Jaring terikat itu berarti yang poligon ya, seperti poligon itu jaring bebas. Nah, ada juga uji statistiknya. Nah, uji statistik ini untuk hitung RMS, standar deviasi, rata-rata, dan sebagainya. Oke, metode pengolahan post processing ada 3. Salah satunya adalah metode baseline, di mana hanya bisa dibentuk kalau GPS-nya lebih dari 1. Metode sesi berhubungan dengan waktu perekaman. Jadi 1 titik itu bisa direkam lebih dari 1 kali ya. Anda ukur 2 jam epohnya, berhenti, nanti jam sekian sampai sekian record lagi, seperti itu. Metode survei bisa dengan pengumpulan data lapangan. Nah, yang paling umum digunakan di Indonesia adalah yang pakai perangkat lunak komersil, yaitu yang pakai metode baseline. Nah, tahapan koreksinya kurang lebih seperti ini ya. Dari titik-titik awal kita tentukan posisinya, mana yang base, mana yang rover, mana yang pakai course, mana yang pakai instrumen yang kita punya sendiri. Kemudian kita perencanakan baseline-nya, panjangnya berapa kilo, itu memenuhi syarat yang orde berapa, itu jadi pertimbangan. Kemudian jaringan kalau dia berbentuk network, itu dulu rata, kemudian ditransformasi sampai koordinat titik akhir. Nah, karakteristik baseline umumnya seperti ini ya. Yang radial itu yang atas, radial. Ini radial. Karena narik ke sini semua ya, radial. Nah, kalau yang tegas seperti ini yang network. Nah, contoh loop besar, loop kecil, loop besar, loop kecil. Loop besar itu areanya besar,
Kalau loop kecil areanya lebih kecil, tapi loop kecil ini semakin kecil loop pengukurannya lebih baik. Artinya apa? Baseline yang di rata-rata ini cuman yang di sini tok, saling lihatnya. Nah, kalau yang ini, yang rata-ratanya lebih banyak. Nah, tambah ini, belum lagi kalau kita hitung rata sini juga, nah lebih kecil lagi. Nah, oke. Nah, contoh ini yang radial ya, metode jaringan itu yang kiri, yang radial yang kanan. Satu base untuk mengukur banyak rover. Yang ini satu base saling mengukur dengan rover. Nah, tentu saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Contoh yang di sini kalau kita rover geometri yang jaringan ya, geometri penentuan posisi lebih kuat, keterpercayaannya lebih tinggi tentu saja. Waktu pengumpulan data cepat karena radial ya. Karena radial cepat, kalau yang ini lebih lama dan lebih lambat karena ngukurnya jamak. Nah, biaya logistik dan sebagainya itu tentu saja permasalahan-permasalahan turunan ya yang nggak akan saya jelaskan ya. Logistik, transportasi, akomodasi itu nggak akan saya deskripsikan lebih tinggi. Oke. Nah, ini salah satu proses pemrosesan urutannya. Setelah ketemu posisi awal, base dan rovernya, kita mau pakai network atau mau pakai statik untuk penentuan order ke berapa BM-nya seperti itu. Nah, kemudian kita berarti kalau kita pakai order yang rendah, kita butuh data iklim, kita harus mendapatkan data ionosfer, troposfer dan sebagainya. Nah, sehingga solusi final dari baseline itu bisa kita perbaiki dengan bantuan data-data sekunder tadi. Nah, sehingga baseline itu bisa kita perbaiki yang tadinya seperti ini sebelum dirata, terus bisa jadi seperti ini setelah dirata. Nah, proses ini perataan jaringan bisa dilakukan di komputer atau kegiatan post processing. Oke. Nih, kurang lebih tahapannya sama ya. Nah, terakhir ada beberapa indikator kualitas akurasi dan presisi tadi ya. Yang pertama dalam perataan jaringan ada yang pertama jumlah outlier, satelit-satelit yang jelek. Itu ada berapa, semakin banyak outliernya juga akan menurunkan kualitasnya. Besarnya standar deviasi, nah ini hanya bisa muncul setelah Anda analisis statistik ya, antar baseline tadi. Kemudian standar deviasi dari komponen koordinat. Jadi masing-masing koordinat ini berdasarkan satelit nanti akan dapat koordinat masing-masing sebelum dilihat ke antar instrumen. Nah, itu standar deviasinya kalau besar atau kecil juga akan mempengaruhi sebagai indikator kualitas. Kemudian nilai variasi a posteriori, ya ini ya berhubungan dengan pendugaan awal, nilai awal, jadi lebih dari. Jadi ini yang disebut sebagai akurasi tadi ya, variasi a posteriori ini, misalnya umumnya akurasi GNSS kita cuma di 5 mm, nah maka di atas atau di bawah itu ya. Bisa jadi kalau di bawah 5 meter berarti memenuhi, kalau lebih dari itu berarti tidak memenuhi. Artinya ini yang membatasi ya, batas atasnya. Kemudian hasil dari uji statistik jelas, bentuk, ukuran, orientasi elipsalan. Ya. Bentuk networking, panjang baseline itu juga akan mempengaruhi indikator kualitas dalam pembentukan baseline. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali yang saya sampaikan hari ini ya, berhubungan dengan EPOH, berhubungan dengan PDOP, formasi satelit yang ada di langit, kemudian formasi yang ada di bawah, penentuan koordinatnya juga ditentukan oleh formasi yang ada di bawah, formasi bentuk jaringan, panjang baseline dan sebagainya. Waktu pengukuran juga sudah saya sampaikan pengaruhnya seperti apa. Banyak sekali yang mempengaruhi suatu ketelitian dan presisi suatu koordinat ya dalam
ilmu geografi. Artinya eh, koordinat yang kita peroleh dari GPS itu sebenarnya adalah turunan atau hasil analisis dari banyak pendekatan. Salah satu pendekatan yang paling umum yaitu berhubungan dengan bentuk bumi tadi, datum, kemudian sistem koordinat, kemudian juga ada kecepatan satelit dan posisinya terhadap orbit, kemudian juga faktor ionosfer, troposfer. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi hasil bacaan koordinat dalam data geospasial, khususnya geografi. Apa yang terpancar atau terbaca dalam sebuah GNSS itu harus melalui post processing yang panjang untuk mendapatkan data yang lebih mendekati kenyataan. Semakin metode yang Anda gunakan semakin mudah, maka resolusi pengukurannya juga akan semakin jelek. PPM-nya juga akan semakin tinggi. Ya. Semakin rigid atau kaku sistem pengukuran yang kita pakai, maka pendekatan kita untuk mendekati kepresisian kita juga akan semakin tinggi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di akhir perkuliahan kita yang kedua ini, bagaimana saya target elevasi, target ukuran yang kita cari itu pada fraksi apa, seperti itu. Oh, saya misalnya geser 15-30 meter nggak pengaruh pengukuran saya, karena datanya pengukurannya resolusi kecil. Nah, oh pakai GNSS handheld cukup. Nah, atau pakai instrumen HP cukup. Oh, saya butuh fraksi yang kecil, 5 mm. Nggak boleh geser 5 mm pun dari titik itu. Maka ya proses pengukurannya kita harus pakai diferensial, epohnya juga harus lama. Kita harus mempertimbangkan data-data meteorologis, kita harus mempertimbangkan data-data atmosferik, data-data orbit, dan sebagainya. Dan dirata dengan data-data pengukuran yang sama, saat yang sama di darat. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali yang harusnya bisa saya sampaikan pada kelas ini, cuman waktu kita terbatas. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pada sesi siang hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, ada pertanyaan silakan sambil saya persiapkan untuk presensi. Silakan, Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Namanya dulu ya. Aku Bilal, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak, mengenai pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Itu untuk satelitnya itu menggunakan satelit yang sama apa menggunakan satelit yang berbeda? Karena kan setiap jam, setiap menit itu satelit bakal berotasi dan berubah gitu, Pak. Nah, untuk itu pakai satelitnya sama apa berbeda, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Nah, ketika kita bicara membandingkan, jadi sebuah instrumen akan merekam 15 satelit A, B, C, D, E sampai J misalnya seperti itu. Instrumen yang kedua dengan epoch yang sama akan mendapatkan mungkin sama 15 satelit. Cuman satelitnya mungkin beda. Bisa jadi karena banyak faktor. Nah, yang digunakan untuk kegiatan post processing yang tentu saja yang epochnya sama, satelitnya juga harus sama persis. Satelit yang sama, jam yang sama pun itu kondisi data recordingnya nggak selalu sama, Mas. Bisa jadi 4 jam full, yang satu penuh per 5 detikan atau 10 detikan. Yang satu sama-sama 4 jam full, tapi ada putus, yang satu putus di detik atau mungkin jam kedua. Nah, itu bisa saja terjadi. Hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan. Artinya harus kita sesuaikan. Oh, yang sini hilang 2 jam, berarti yang satu harus saya hilangkan 2 jam juga pada bagian yang tersebut. Itu post processing makanya lama. Artinya satu persatu satelit itu harus dicek, satu persatu post processing itu harus dicek. Kemudian epochnya harus sama. Yang epochnya nggak sama-sama itu biasanya langsung kedetek, langsung ketahuan. Nah, itu bisa kita del waktu-waktu yang dia nggak sama. Panjang-panjang yang mempengaruhi. Jadi nanti modelnya trial and error itu, Mas.
satelit ini saya nonaktifkan, akurasinya saya post processing naik apa turun. Nanti akan ketahuan satelit-satelit tertentu yang akan mempengaruhi, yang nggak mempengaruhi yang mana saja. Nah, seperti itu. Jadi satelitnya harus sama, waktunya juga harus sama. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Silahkan. Kita sudah 2 jam ya. Apa 1 jam? Oh, 2 jam. Kita mulai jam 12 lebih tadi. Sekarang ini jam 2 lebih. 2 jam sudah saya duduk di sini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan langsung saya presensi ya. Ini sementara recording saya